Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Siap dibentuk pagi hari ini. Menyertai hamba-Mu. Sekarang Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, sehingga kami boleh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau menyapa kami dengan segala kehangatan firman-Mu, karena kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur. Kami tahu firman-Mu yang hari ini datang kepada kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkenanlah berbicara kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya
dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita pada Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih sayang yang paling besar, yang paling agung, dan yang paling mulia telah diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia berkenan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia, untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita disadarkan oleh Tuhan bahwa kita punya hutang budi kepada Allah, kepada Yesus Kristus Tuhan, yang kita tidak mampu untuk bisa melunasi. Bapak Ibu, apa yang kita mesti lakukan? Kita maksimal melakukan, yaitu kita mau mendengar sabdanya, kita mau melakukan sabdanya untuk membuat hati Dia disukakan, disenangkan oleh kita. Maka siapa yang mau meresponi, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu bersama-sama dengan saya, katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia telah mati buat dosa saudara dan saya. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, sehingga kita disadarkan, saya tidak akan mampu untuk melunasi hutang budi yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, saya mau semuanya bertekad untuk mengasihi Dia dengan menunjukkan kita menjadi pelaku akan perintah Tuhan, yaitu kita mau hidup saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu, hidup saling mengasihi, baru bisa terjadi jika yang memiliki yang lebih dari rata-rata itu muncul rasa empati, ada belas kasihan, sehingga yang melebihi, yang punya lebih, itu mau memberikan perhatian kepada mereka yang ada di bawah, sama seperti Dia mati ketika manusia masih berdosa. Bukan manusia menyenangkan, tidak, tetapi ketika manusia masih berdosa, Dia sudah siap rela mati untuk menebus dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini penting sekali buat kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Sebab setiap manusia yang berdoa dan doanya dikabulkan, Tuhan paringi aku panjang umur, dikasih panjang umur. Nah, setelah panjang umur dikasih, mau kemana? Manusia semuanya berakhir dengan kematian. Orang yang berbahagia meninggalnya gara-gara sakit tua. Tetapi tidak setiap orang memasuki masa tua
itu akan berbahagia. Ndak loh. Terkadang masa tua buat orang-orang tertentu menjadi masa tua yang menakutkan. Karena itu judul renungan kita pada hari ini saya beri judul Hidup Saling Mengasihi, Masa Tua yang Menakutkan. Nah saudara, kenapa saya harus katakan masa tua buat orang-orang tertentu menjadi masa yang menakutkan? Dan ini telah menjadikan ide dan ilham buat generasi muda zaman sekarang. Mereka ngambil keputusan, aku tidak mau punya anak. Zaman sekarang, kalau aku menikah, ya sudah, aku tidak mau punya anak. Atau justru ada yang lebih ekstrim, aku tidak mau menikah. Nah saudara, pernikahan di zaman generasi muda sekarang bukan untuk melangsungkan keturunan, tetapi mereka kepingin apa? Menikmati kebahagiaan bersama pasangan hidupnya tanpa harus dibebani dengan urusan anak. Mereka mungkin melihat, bukankah di zaman sekarang mereka juga bisa menyaksikan banyak anak-anak yang dulu orang tuanya berjuang untuk mereka. Sekarang ketika orang tuanya tua, tidak semua anak yang diperjuangkan dengan jungkir balik oleh kedua orang tuanya itu berbakti dan kembali menunjukkan baktinya sebagai anak, merawat dengan baik kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ada orang tua yang hari ini, mungkin Anda yang ada di tempat ini, entah sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki yang bisa saja berbahagia karena keluarga itu masih mengerumuni, tinggal satu rumah, dicukupi hidupnya, diperhatikan segala kekurangannya, sehingga dia bisa berkata, aku bahagia di hari tuaku. Tetapi tidak sedikit mereka yang tinggal dalam kesendiriannya. Pasangannya mungkin sudah pulang ke surga, tidak ada anak yang menyertai. Bahkan lebih menyedihkan, anak-anak yang dia banggakan jarang-jarang ngirimi berkat yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Karena anak-anak bilang, loh bapak kan masih ada pensiun, ibu kan masih ada pensiun, buat apa duit banyak-banyak? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang seperti itu terjadi. Bahkan mungkin 1-2 orang anaknya yang nakal terkadang masih ganggu ibu atau bapaknya nyeleh duit pensiunan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, macam-macam keadaan orang di hari tua, sehingga seringkali kadang menakutkan bagi orang tertentu, karena dia disadarkan semakin hari usianya semakin bertambah, semakin hari kondisi fisiknya akan semakin lemah. Karena itu begitu ketemu dengan teman-teman di persekutuan, yang dibicarakan bukan Alkitab tetapi obat. Obat kolesterol sing apik iku opo? Dicatat. Firman gak dicatat, obat kolesterol dicatat. Firman gak dicatat, wis iso apal dhewe. Obat tekanan darah tinggi sing apik opo? Catet. Nek godhong-godhongan opo? Sing herbal opo? Dicatet.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau obat sudah dicatat suatu ketika meningkat, dokter jantung sing apik sopo? Lah iki mulai dokter iki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua ngalami. Oleh karena itu sabda Kristus, hiduplah saling mengasihi supaya Anda dan saya itu diringankan di dalam masa tua kita masing-masing. Karena kalau aku tidak disertai oleh keluargaku, aku masih duwe konco yang bisa mengasihi aku. Salah satunya KTB lansia. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ada KTB lansia, ada dibagi foto ya. Nanti di rumah dilihat fotonya masing-masing. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa? Karena memang Tuhan ingin supaya saudara dan saya yang diberkati lebih, silahkan saudara pakai harta kekayaanmu, duitmu untuk membuat saudara happy, silahkan. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan lupa harta yang dikaruniakan di dalam hidupmu juga dipakai untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa? Hidup saling mengasihi. Sebab apa? Aku, kata Yesus, seperti aku telah mengasihi kamu dan aku lakukan di atas kayu salib, maka aku minta kamu harus juga hidup dengan sesamamu saling mengasihi. Amen. Ini semuanya bisa karena yang punya lebih, punya empati, punya belas kasihan dengan rekan yang lain yang ada di bawahnya. Siapa yang Tuhan Yesus maksud? Yang Tuhan maksud, kita lihat yang pertama, Amsal 19 ayat 17. Saudara, ini ditulis oleh Salomo, orang yang sangat diberi hikmat oleh Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, lemah bisa lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya, pokoknya serba kurang, memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan itu memberikan hutang kepada Allah yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, luar biasa loh. Tuhan ini berani take over. Tuhan berani ambil resiko ketika saudara berbelas kasihan kepada orang yang lemah, yang kurang secara ekonomi, yang kurang secara intelektual, yang kurang secara fisik. Tuhan ngomong, itu kamu berikan kepadaku. Berarti sampeyan memberikan utang kepadaku, maka aku Tuhan yang akan membalas semua perbuatanmu itu. Nah saudara, ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 25 mulai 31 sampai dengan 46. Kalau nanti saudara baca di rumah, saudara akan menjumpai sabda Kristus yang bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ketika aku sebagai orang asing, kamu melawat aku. Ketika aku sakit, kamu datang menjenguk aku, dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Laki-laki Yesus Kristus Tuhan kita
take over, ambil risiko, ambil alih apa yang saudara lakukan. Mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu sudah lakukan untuk aku, Tuhan yang akan membalas perbuatan sederhana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saling mengasihi tidak perlu dengan duit yang gede loh sebetulnya. Dengan sesuatu yang sederhana itu saja sudah menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat dan pahala yang luar biasa buat Anda yang setia menjalankan firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memperhatikan luar biasa kepada salah satunya, yaitu adalah ada di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-27. Percuma saudara cuma ibadah datang ke gereja jika saudara bukan pelaku firman Tuhan. Inilah sabda firman-Nya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Persepsi Tuhan yang disebut yatim piatu dan janda pasti adalah orang-orang yang penuh dengan kesulitan karena mereka dikelompokkan oleh Allah sebagai orang yang lemah, orang yang harus dilindungi. Oleh karena itu berdosa sekali bantuan-bantuan dari pemerintah untuk orang-orang tersebut yang kena bencana alam, yang sengaja diberikan anak yatim atau janda-janda, kalau oleh mereka tega disunat dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah saudara, seringkali orang kepengen aku aja yang ngurusi. Loh, ternyata motivasi hatinya apa? Mencuri sebagian uang yang menjadi hak mereka. Ini mencemari ibadah mereka. Janda dan anak yatim itu diperhatikan. Tetapi tidak semua janda loh Bapak Ibu. Wong nyatane akeh janda sing kaya, begitu ya. Dan di dalam Alkitab justru janda-janda kaya ini yang memberikan santunan kepada teman-temannya dia dalam komunitas kecilnya dia. Dia yang tampil sebagai orang yang melindungi, yang mengayomi teman-teman yang kurang berada tadi. Bahkan Tuhan Yesus menasihatkan kepada saudara dan saya, awas kalau kamu lagi punya gawe Bapak Ibu. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 14. Perbuatan hidup saling mengasihi ini sulit mendatangkan kita bisa terkenal. Karena apa? Sasaran tembaknya adalah orang-orang yang tidak terkenal. Begitu loh Bapak Ibu. Coba kita lihat Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta,
dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, Bapak Ibu lihat, kepada orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, Tuhan itu ambil alih lagi. Itu persembahan yang kamu berikan untuk aku. Kamu akan berbahagia ketika kamu mengundang mereka, karena mereka tidak bisa balas. Siapa yang balas? Aku, kata Tuhan. Kamu akan tak bangkitkan pada kebangkitan orang-orang benar. Aku yang akan membalas, aku yang akan memperhitungkan, aku yang akan mencatat apa yang telah kamu lakukan di dalam hidupmu saat ini. Saudara, tapi kita seringkali terbalik. Ketika kita ngundang punya gawe, yang terlintas itu siapa? Adalah teman-teman kita, sahabat kita sing suge-suge. Sebab apa? Iso ngenteng-ngentengi, kan begitu, saudara? Betul ya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebalik dengan cara berpikirnya Tuhan Yesus. Dia malah senang ketika saudara dan saya itu ngundang orang-orang yang demikian, orang-orang yang cacat, yang lumpuh, yang buta, yang miskin, yang tidak bisa membalas apa-apa. Dan Tuhan katakan, nanti aku yang akan membalas pada hari kebangkitan orang-orang benar, karena mereka tidak bisa membalas apa-apa. Nah, Bapak Ibu, perbuatan baik saudara belum tentu datangkan rezeki jasmani, belum tentu. Yesus Tuhan selalu menjanjikan apa? Yang rohani, tak bangkit nih kamu. Bukan dia bilang tak buat kamu kaya, tidak pernah dia ngomong. Tidak sama dengan pengajaran gereja zaman sekarang. Saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan membalas kamu 30 kali, 60 kali, 100 kali. Itu konteksnya salah. Wong sing ditabur itu benih, itu firman Allah kok. Yang tumbuh jadi 30, 60, 100 kali itu iman yang ditaburi firman, kemudian menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tetapi pendetone yang moto duiten diarahnya kepada duit terus ini tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sasaran yang lain siapa? Pendeta melok sopo? Nah, pendeta masuk kelompok ini. Roma 12 ayat 9 sampai 13. Sekalian Bapak Ibu, karena Anda mungkin punya duit, tapi Anda tidak punya waktu untuk mengunjungi janda, anak yatim, orang miskin, orang lumpuh, orang cacat, orang buta. Bapak Ibu, tugas sono gembalamu iki ben gak nganggur, begitu. Iya, nek saudara menilai Pak Gem sama Bu Gem dan keluarganya ini orang bener, Bapak Ibu, Anda harus nugasi beliau dengan tugas mulia supaya beliau berdua ini keliling, Bapak Ibu. Anda kan tidak bisa, mungkin Anda terikat dengan pekerjaan, dengan rutinitas, tapi Anda punya rezeki. Ojo terlalu medit, ya. Kalau gembalamu bener, kasih yang lebih banyak supaya apa? Gembalamu itu ono duit untuk melaku. Gembala doakan jemaat sakit, izin loh Bapak Ibu, lek cuma dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan, bariku tuh ditinggal gak disangoni, apalagi ini orang mekan, izin Bapak Ibu. Yang didoain domblong, saudara. Loh, baramin aku ditinggal gak ditinggali duit kayak tebus apotek. Ngerti Bapak Ibu? Mbak yo ditinggali 75.000 kena gawe pijet ya. Ditinggal. Izin Bapak Ibu. Amin. Setuju enggak Bapak Ibu? Amin. Jangan medit-medit ya. Jangan medit-medit. Anda tidak punya waktu. Anda
Anda terikat dengan sesuatu yang rutin, dengan pekerjaan, tapi Anda dapat rezeki. Lu gembala, lu rezekinya dari siapa? Dari Tuhan yang dia layani lewat jemaat yang digembalakan, yang diberkati. Anak Tuhan yang cinta sama Tuhan itu secara otomatis satu paket. Cinta dengan keluarga gembalanya, cinta dengan pekerjaan Tuhannya. Sebagai bukti dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Itu satu paket. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat Roma 12 ayat 9 sampai dengan 13. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang pura-pura ditunjukkan oleh Yudas Iskariot. Ya, Tuhan, dipeluk, dicium, padahal itu kode. Yang tak cium ini loh, tangkepen. Ini Yudas Iskariot, ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudara, pendeta masuk kelompok ayat 13. Bantulah kekurangan orang-orang kudus. Kalau pelayan-pelayan Tuhan, gembalamu ndak mbok support, iso tolah-toleh begini. Tolah-toleh. Apalagi gembalamu ini bukan melayani untuk iso dadi sugih gitu, bukan, hanya karena urusan apa? Kerajaan Allah. Kira misalnya sugih gitu kita malah mikir ini ndak sugih ya, makan yo paling ya apa itu sama dengan Anda dan saya, penyetan seneng, iya. Tapi yang luar biasa, gembala sampean ini pernah pergi luar kota sama saya, ya toh? Sama-sama cari toilet gitu. Wah, cari toilet. Moro-moro kok keluar. Lho Pak, lapa metu? Gak iso iku toilet jongkok aku gak iso golek sing duduk gitu. Artinya apa? Dengkulnya ini sudah mulai agak kaku. Tetapi apa yang terjadi? Karena teladan firman Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Tepat apa yang kamu katakan, aku memang Tuhan dan Guru. Tetapi apa yang sudah aku lakukan, aku yang Tuhan dan Guru, membasuh kaki para murid-murid. Demikian pula kamu juga harus melakukan apa yang tak lakukan, demi memenuhi panggilan sabda Kristus. Gembalane sampean KTB yang barusan lalu itu sampai jengkeng, wih tambah soro ya. Di toilet jongkok aja ndak bisa, ini basuh kaki jemaat itu dengan jengkeng. Saudara, kita mesti lakukan walaupun dalam keadaan kita sulit. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, bantulah kekurangan orang-orang kudus, jangan ditelantarkan. Apalagi kita tahu dia adalah orang benar yang dengan uang itu sangat berhati-hati, sangat bertanggung jawab. Bukan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi semata-mata untuk melayani Tuhan dan memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan tidak perlu yang bombastis, tidak perlu yang spektakuler, tidak perlu yang besar, yang sampai diberitakan sehingga dengan seperti itu Anda baru yakin Anda bisa diselamatkan. Bukan itu. Tetapi yang sederhana yang saudara lakukan cukup membuat hati Tuhan disenangkan dan engkau akan diselamatkan. Bapak Ibu, saya kasih contoh ya.
yang sederhana, yang sepele. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9. Mulai ayat 36 sampai dengan 42. Wayang di sana kelihatannya harus pakai warna hitam ya Pak Fran ya. Ya, lain kali dikasih hitam Pak Fran biar eye catching. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, diceritakan di Yope ada orang yang namanya Tabita atau namanya itu Dorcas. Orang ini sakit dan kemudian meninggal. Tetapi Tabita itu karena dia kaya, dia punya uang lebih banyak dari komunitas ini. Para ibu-ibu, para janda-janda temannya dia berkomunitas ini tadi. Tabita ini suka memberikan sedekah, bisa uang, bisa bantuan yang lainnya. Alkitab menceritakan Tabita ini suka memberikan pakaian. Zaman dulu orang itu mesti les ya, perempuan itu dikasih syarat, wedok itu paling gak iso nyambel, iso apa itu dondom dan lain sebagainya ya, minimal kancing pedot itu iso beresi kan gitu. Nah ini Tabita ini suka ngasih pakaian. Apa yang terjadi ketika dia sakit, dia meninggal, ditaruh di ruang atas. Mereka mendengar Petrus itu ada di sekitar mereka. Maka diutuslah orang untuk datang kepada Petrus supaya Petrus mendoakan Tabita. Yang terjadi ketika Petrus datang ke sana, wong Tabita memang sudah mati. Tetapi para janda, perempuan-perempuan temannya Tabita ini bersaksi sambil menangis, sambil menunjukkan, ini loh Petrus, Pak Petrus, pakaian yang dulu dikasih sama Bu Tabita diambilkan lagi. Ini loh yang dulu dikasih sama dia dan lain sebagainya. Semua perbuatan sederhana yang baik yang dilakukan oleh Tabita disampaikan kepada Petrus. Kemudian Petrus minta, wes sampean minggir aku tak berdoa sendiri. Dia berdoa sendiri di ruang atas dengan mayatnya Tabita. Kemudian Petrus bilang, Tabita, bangkitlah. Tuhan membangkitkan Tabita, bukan Petrus.
Tuhan yang memperhatikan perbuatan Tabita, bukan Petrus. Tuhan yang memberikan upah kepada Tabita, bukan Petrus. Sehingga Tabita yang mati itu melek. Dia bangkit, dia duduk. Bapak Ibu, lihat, Tuhan untuk menyelamatkan dari mati jadi hidup tidak butuh perkara yang hebat, yang spektakuler, yang besar, yang saudara dan saya harus lakukan, sehingga kita punya keyakinan dengan kebenaran ini rasanya Tuhan akan menyelamatkan saya. Tidak. Tetapi keikhlasan saudara melakukan itu penting. Tabita ini suka sekali bersedekah. Habis dikasih pakaian, ya, ibu-ibu, gitu. Ibu-ibu ini ya kadang ya apa itu kompak sekali. Begitu mau Paskah teriak, "Weh, Paskah lek kurang dikei seragam lu kan mapi," gitu ya. Tabita ngekei jret, ya. Habis Paskah selesai menjelang Natal, wah ini nanti Natal kita diundang angklung ke Gresik, lek seragam kan api, Tabita ngekei jret, ya. Gitu aja sudah cukup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang membanggakan ini mumpung orangnya tidak datang ibadah ya, ya. Di KTP Lansia ini ada Bu Guntoro, ya, yang rumahnya dipersembahkan untuk kita bisa bersekutu. Ini tidak besar, bukan peristiwa yang spektakuler yang rasanya begitu diberitakan banyak yang baca. Mungkin tidak ada yang baca Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bu Guntoro kurang lebih sama dengan yang ditulis di dalam Kisah Rasul. Rumahnya dipersiapkan untuk semua bisa datang ibadah. Tapi ibu-ibu yang lain menunjang tidak kalah lah Bapak Ibu ya. Persekutuan belum mulai lewat breng jangan asem. Ya, ada yang bawa jangan asem. Breng, peyek teri, peyek kacang lewat ya. Pecel lewat ya. Lewat banyak sekali ibu-ibu bawa ya. Saya cuma batin Tuhan, catetan kabeh, catetan kabeh, catetan kabeh. Yang balas kan bukan saya. Yang balas adalah Tuhan. Saya cuma sebagai kompor, kan begitu. Mendorong Anda melakukan lebih baik dari yang sudah dilakukan. Karena Alkitab mengajari kita harus hidup saling mengasihi. Saya cuma ngomong Tuhan catetan le Tuhan, iki masih apa ya catetan. Lah iki nek gedang iki gedang lewat iki ya. Ya. Gedang susu lewat, ya, ya. Jadi ya catetan Tuhan gitu. Kenapa? Karena dia memang yang terbaik yang dia bisa bawa itu. Dan saya yakin Tuhan akan bilang, "Aku nanti akan bangkitkan kamu di hari kebangkitan orang-orang benar, karena apa yang kamu lakukan berkenan di hatiku." Oleh karena itu kita mau bertekad ya, yang diberkati Tuhan mulai hari ini jadi anak Tuhan yang tidak pelit ya. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan ya. Rohani kita semakin terbuka, iman kita semakin diberkati Tuhan. Ini loh gunanya ibadah itu seperti itu. Ada pujian, ada penyembahan, ada kebenaran firman yang diajarkan kepada kita. Tolong angkat tangan yang janda. Ojo isi-isi. Saudara, yang atas kok gak langsung mengacu. Saudara, kenapa saya sampaikan? Tolong angkat tangan yang janda. Saudara pulang diberkati Tuhan. Tolong angkat tangan yang muda. Gak mosok janda pasti diberkati. Duda-duda juga diberkati Tuhan.
Tidak satu pun yang melewatkan berkat daripada Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Ya. Tapi situ Tuhan jalur tadi, jangan haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati dan menggugah di dalam iman kita, saudara. Jadi orang tidur gitu, ayo tangi, iman-iman yang tidur dikebleki kalau Tuhan, ayo tangi, ya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Aroni sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.